Nah, maka bisa kita bayangkan jamaah rahimakumullah bahwa pembeda antara orang beriman dengan tidak orang beriman adalah sholat. Karena sholat adalah perintah yang langsung Allah berikan tanpa melalui malaikat Jibril, berarti sangat istimewa. Di balik itu memang ada kekuatan luar biasa begitu. Kita coba lihat ya, saksikan satu tayangan di mana tentang bicara tentang sholat. Wallahi lan tuhal masyakiluna wa lan tukshaf humumuna wa lan tatabaddala ahwaluna illa idha istaqamna min as-salawat. Ayyu hayatin hadha? Wallahi lan yastaqima halul insan illa idha istaqama ala salatihi. Wallahi innaka lan tataqarrab ila Allah biqurba أعظم من المحافظة على الصلوات. قال صلى الله عليه وسلم اكلفوا من العمل ما تطيقون واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. والله لن ينفعك صوم ولا حج ولا زكاة ولا أي نوع من الأعمال إلا إذا صلح أمر الصلاة. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة سيسأل عن صلاته. إن استقامت وصلحت نظر الله في باقي الأعمال، وإلا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لما تنزل قول الله جل في علاه على النبي صلى الله عليه وسلم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم باكيا يقول يا جبريل تضيع أمتي الصلاة، يا جبريل تضيع أمتي الصلاة. قال يا محمد يأتي أقوام من أمتك يبيعون دينهم كله بعرض من الدنيا قليل، فضيعت الصلوات وارتكبت المحرمات. كيف يستقيم الحال وكيف يتربى المجتمع على الفضيلة إن لم يحافظ على الصلوات؟ أليست الصلاة هي التي تنهانا عن الفواحش والمنكرات؟ أليست الصلاة هي التي تنهانا عن الفواحش والمنكرات؟ يكفينا أمرا ربانيا واحدا حتى نعلم عظم قدر الصلاة عند الله. أما يكفيك أن الله افترضها فوق السماوات؟ أما يكفيك أن تعلم من قدر الصلاة وعظم شأنها عند الله أنها فرضت فوق 7 سماوات؟ أمره ب50 صلاة فلا زال يخفف عنا حتى جعلت 5 صلوات بأجر 50، 5 صلوات بأجر 50. الصلاة نور، كيف تستطيع أن تسير في الظلمات؟ كثير يتخبطون، كثير يشتكون من الهموم والغموم، علاجهم الانضمام إلى صفوف المصلين، مآسي الشباب في كل مكان، وعلاجهم ادخلوا بيوت الرحمن، انضبطوا في صفوف المصلين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت ألما من الحرمان، ولكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زمان. متى ستنضم إلى صفوف المصلين وستكون من الذين هم على صلاتهم دائمون، وستكون من الذين هم على صلاتهم يحافظون؟ متى ستستقيم وتعلم أن أعظم أمور الدين بعد توحيد الله المحافظة على الصلوات والمسارعة إلى المساجد والمحافظة على تكبيرات الإحرام؟ 5 صلوات من أداهن حيث ينادى بهن كن له نورا وضياء وبرهانا يوم القيامة، ومن ضيعهن فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. Ya
ikhwah rahimakumullah, kita sudah saksikan bagaimana dalam tayangan tadi hakikat sholat sebenarnya begitu. Haji kita, sedekah kita, saum kita, semua kebaikan-kebaikan amal-amal yang kita kerjakan tidak ada artinya kalau misalnya sholat kita rusak. Kalau sholat kita adalah rusak, kalau sholat kita tidak baik, nggak ada gunanya. Karena apa? Karena sholat ini langsung Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa melalui malaikat Jibril. Langsung Allah undang Rasulullah ke Sidratil Muntaha untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan ketika kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, diperintahkan oleh Allah minta tolonglah kepada Allah melalui salat. Kenapa? Kekuatan pertama dari sholat itu adalah ya, membangun kedekatan antara hamba dan Allah. Ini kekuatan sholat yang pertama adalah membangun kedekatan antara hamba dan Allah. Sujudlah serta dekatlah dirimu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Alaq. Wasjud waqtarib. Sujudlah dan dekatlah. Dan di ayat ini ayat sajadah, begitu kita mengucapkan wasjud waqtarib, kita juga ikut sujud, karena itu sujud sajadah. Makanya bisa kita bayangkan, artinya gini, kalau diantara ada orang-orang yang hidupnya tidak tenang, hidupnya tidak bahagia, bisa dipastikan sholatnya bermasalah. Karena sholatnya tidak memberikan efek kepada dia. Seharusnya sholat itu secara benar dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Adalah yang pertama adalah membangun kedekatan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika kita mau takbiratul ihram, kita mengucapkan apa? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dan sholat itu juga dianggap oleh para ulama merupakan tanda-tanda seseorang itu bahagia atau tidak. Sumber kesengsaraan yang paling utama membuat orang itu susah hidupnya adalah bu'du anis sholat, jauh dari sholat, jauh dari sholat. Kita yakinlah bahwa orang yang jauh dari sholat itu adalah orang-orang yang dia tidak sholat. Oh iya, pasti. Orang yang tidak sholat pasti jauh dari sholat, betul? Betul? Orang yang tidak sholat pasti jauh dari sholat, betul? Tapi kita mesti waspada, jangan merasa tenang, kita udah sholat. Ada orang yang sholat tapi jauh dari sholat. Sampai Allah mengatakan langsung dalam firman-Nya, fawailul lil celakalah orang yang sholat. Orang yang sholat celaka. Kenapa orang yang sholat celaka? Sholatnya yang tidak benar, sholatnya yang tidak dilakukan dengan benar. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang sholatnya an sholatihim sahun. Beda dengan tadi dibahas oleh Ustaz Rahmat Puryoto, qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un. Kalau ini an sholatihim, sholatnya lalai. Dan hampir merata secara umum orang-orang muslim sholatnya hanya dikerjakan sesuai dengan apa yang dia dapatkan dari orang tuanya. Pernah nggak jamaah secara sengaja, secara niat cari dalil-dalil tentang sholat yang benar? Pernah nggak? Di luar pengajian niat gitu, halo assalamualaikum, ditanya ini jamaah, iya kan? Padahal sudah banyak penterjemah, sudah banyak buku-buku terjemahan dengan terjemahan yang benar. Tinggal kita mau nggak? Karena tadi haji kita, sodako kita,
amal-amal yang banyak kebaikan, nggak ada apa-apanya kalau sholatnya rusak. Ciri orang yang sholatnya mantap adalah kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia semakin mantap dengan Allah, semakin kenal Allah, maka dia tidak punya lagi ketakutan dalam hidupnya. Kalau masih ada orang yang hanya bersandar kepada selain Allah, ya sudah, dia belum dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah mengatakan apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni, jika ada seorang hamba bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, sungguh aku ini dekat. Kesimpulannya, Allah jauh nggak dari hamba? Nggak pernah jauh. Makanya nggak usah terkecoh dengan lagu. Aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, nggak pernah jauh Allah. Allah sudah katakan fa ini qarib. Berarti apa? Allah sangat cinta sama kita. Allah nggak pernah menjauh dari hambanya. Bahkan ketika gunung mengatakan, ya Rob, izinkan aku untuk menimpakan batu-batu kepada manusia, karena dia begitu mendapat nikmat yang banyak tapi nggak mau bersyukur padamu. Laut pun nggak mau kalah, ya Rob, izinkan aku untuk menenggelamkan manusia, dia dapat nikmat yang banyak tapi nggak mau bersyukur padamu. Langit pun berkata, ya Rob, izinkan aku untuk menurunkan awan hitam yang mengeluarkan halilintar. Mereka mendapat nikmat yang banyak darimu tapi nggak mau bersyukur. Apa jawaban Allah? Biarkan mereka, biarkan mereka. Kalau engkau yang menciptakan manusia, pasti engkau akan mencintai manusia. Manusia itu hambaku, kata Allah. Kalau dia bertobat, aku akan jadi kekasihnya. Kalaupun mereka tidak mau, kata Allah, aku tetap akan menjadi dokter buat penyakit mereka. Ibu-ibu, bapak ketika sakit perut, yang diingat siapa? Yang diingat apa? Pertama kali ingat lagi nyeri beteng, obat. Itu menunjukkan bahwa kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mobil mogok di jalan, yang diingat apa? Angkot, bengkel, kan gitu. Itu terjadi. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diingat. Iya kan? Makanya kalau kita baca ayatnya, misalnya faskuruni askurkum waskuruli wala takfurun, lanjutan ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri. Lihat, ingat aku akan ingat kamu. Bersyukur padaku dan jangan kufur. Langsung, hei orang-orang beriman, minta tolonglah kepada Allah melalui sholat dan sabar. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Kita buka silakan Al-Baqarah dari 152, 153, 154, 155, 156 sampai 157. Fazkuruni azkurkum. Mendekatkan diri, membangun kedekatan antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini power yang pertama dari sholat. Makanya ketika dia sudah berakrab-akraban dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang sahabat pernah kena panah. Ketika akan dicabut panahnya, nanti cabutlah panah yang ada di badanku ketika aku lagi sholat. Allahu Akbar, cabut. Ya, kalau orang sekarang sholat kebanyakan apa? Begitu Allahu Akbar langsung mulai, yang keinget apapun gitu ya. Ibu-ibu biasanya masakan, bawa biasanya kerjaan. Kalau yang mahasiswa biasanya ujian, ya, sambil khusyuknya goyang-goyang, gitu ya. Allahu Akbar. Yang ini nggak lain. Kita lihat yang berikutnya. Pengaruh yang kedua, hati menjadi tenang saat tertimpa musibah dan selalu berbuat baik jika ada kesempatan. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Apabila ditimpa kesusahan, berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia mati kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Power yang kedua dari sholat adalah membuat hati menjadi tenang.
Kalau orang lagi marah berdiri, disuruh apa? Duduk, biar hilang marahnya, betul? Kalau duduk masih marah, disuruh apa? Mana bisa orang marah sare? Berbaring, betul? Kalau berbaring masih marah, disuruh apa? Berwudu. Kena air, karena api itu panas, air itu dingin. Begitu kena air masih juga marah, disuruh apa? Sholat. Karena konsentrasi akan 180 derajat berubah, dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan jaga itu, membuat hati menjadi tenang. Ala bi zikrillahi tatmainul qulub. Ini power yang kedua, hati menjadi tenang saat tertimpa musibah dan selalu berbuat baik jika ada kesempatan, karena dia hanya mengharapkan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, kalau ada orang minta tolong ke bapak-bapak, kemudian bapak tolong, orang ini nggak ngucapin terima kasih, nggak ngucapin hatur nuhun, ngalengos, kemudian pergi, gimana perasaan bapak orang kayak gitu? Sopan nggak? Sopan tuh ente datang lagi minggu depan minta tolong ke bapak-bapak, ditolongin tuh. Ibu-ibu yang tanya bapak-bapak langsung reaksi, lihat ente jangan, Pak ditolong tuh Pak tuh. Kenapa? Kamari kita nun aja. Kita perhatikan orang yang mengerjakan sholat selalu berbuat baik jika ada kesempatan. Orang datang minta tolong, kesempatan bukan? Kesempatan apa? Berbuat baik. Berarti orang yang sholatnya mantap, dia nggak akan pernah menunda-nunda berbuat baik, karena dia tenang hati. Kenapa? Yang balas Allah kok. Sampai orang beriman ketika berbuat baik kepada orang lain mengatakan wala nuridu minkum jazaa'a wala syukura, dalam surat Al-Insan ayat 8 dan 9. Wala nuridu minkum jazaa'a wala syukura, kami berbuat baik karena Allah, kami berbuat baik karena Allah dan tidak mengharapkan balasan darimu dan ucapan terima kasih sekalipun. Lihat, jadi kalau ada orang yang kita minta tolong dan kita berbuat baik, dia nggak ngucapin terima kasih, kemudian datang lagi minta tolong, nggak ada masalah, tetap kita tolong. Kenapa bisa orang susah ya kalau misalnya ada orang yang nggak ngucapin terima kasih, kemudian dia datang lagi minta tolong, kita tuh nggak mau lagi menolong. Kenapa? Karena termakan dengan pantun, air susu dibalas dengan air susu dibalas dengan air. Apa artinya? Kebaikan dibalas dengan, akibatnya apa? Orang terus berbuat baik atau tidak? Tidak, percuma dibantu juga gitu, kebaikan dibalas dengan keburukan. Lihat, padahal dalam Al-Quranul Karim Allah sebutkan langsung, balaslah keburukan dengan, artinya apa? Jamaah jangan pernah berhenti berbuat baik, karena yang membalas kebaikan jamaah bukan orang yang kita tolong. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang hati kita, makanya akan menjadi orang-orang jamaah-jamaah yang tidak pedit, kopet, koret, merege, hese, buntut, cap, luar biasa. Nggak akan. Maka dia akan segera selalu berbuat kebaikan. Ya jamaah ya, makanya kita perhatikan, hati menjadi tenang saat tertimpa musibah dan selalu berbuat baik jika ada kesempatan. Suratnya surat Al-Ma'arij, surat 70 dari ayat 19 sampai ayat 22. Kecuali illa orang-orang yang salat. Kecuali orang yang salat. Inilah kekuatan salat. Artinya kalau kita orang rajin salat tapi kita belum punya efek yang seperti ini, berarti salat kita sudah perbaiki. Atau saya khawatir jangan-jangan salatnya begini. Ada anak TK lulus dari Taman Pendidikan Al-Quran, dia hafal nggak bacaan salat? Karena lulus loh. Hafal nggak? Hafal, dah lulus. Kita hafal nggak? Hafal, dah kita rajin salat. Betul? Betul Pak?
Kemudian anak TK itu ditanya, coba atahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatul lillah terjemahannya apa? Tahu nggak anak TK? Kalau nggak diajarkan nggak tahu. Ini orang tua nih, sudah tua nih, yang sudah banyak tanda-tanda kematian sudah lengkap nih. Ditanya atahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatul lillah, tahu nggak artinya? Halo? Berarti apa? Sholat kita nggak jauh beda dengan sholat anak TK. Berarti nggak beri efek. Maka kita perbaiki. Kesempatan Allah berikan kita hari ini, pemahaman, maka kita perbaiki sebaik-baiknya. Bahwa sholat punya efek yang kedua, punya kekuatan yang kedua dalam menjadikan hati tenang saat tertimpa musibah, dan selalu berbuat baik jika ada kesempatan. Ini yang kedua. Kita lihat lagi power, kekuatan dari sholat. Inna sholat tanha anil fahsyai wal, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, itu Alkitab, dan dirikanlah sholat. Inna sholat tanha anil fahsyai wal munkar, sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah. Ditekankan oleh Allah, lebih besar dari ibadah-ibadah yang lain, akbar. Sehebat apapun kebaikan yang kita lakukan, sebanyak apapun amal perbuatan baik yang kita kerjakan, kalau nggak sholat, batil, tertolak. Makanya Rasul tadi mengatakan, man tarokas sholatan muta'ammidan, siapapun yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafara jiharan, sungguh telah kafir terang-terangan. Cuman ada orang yang memang meninggalkan sholat, tetapi dia masih meyakini bahwa sholat itu wajib, tapi dia nggak mengerjakan. Itu tidak bisa dihukum dengan kafir, tetapi dia adalah orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau memang dia sengaja sholat dia nggak butuh, nah itu jelas kufur terang-terangan. Sampai ada teman saya dulu waktu saya masih SMA, saya dulu ngaji di masjid, tiap minggu ada pengajian tiap bulan, terus ngajak teman-teman untuk saya ikut pengajian. Nah suatu saat ada seorang teman saya perempuan, saya bertiga waktu itu, kita ajak untuk pengajian, yuk ikut pengajian yuk. Apa jawaban dia? Di depan rumahnya dia bilang, ya gua mah udah pasrah aja lis lah, kalau nanti meninggal terus malaikat maut, malaikat mungkar nakir nanya man rab buka, maka saya akan jawab, bukalah pintu neraka lebar-lebar. Sudah orang yang putus asa, dia ngomong datang begitu, bukalah pintu neraka lebar-lebar. Man rab buka gitu. Allahu Akbar. Maka ini jadikan bahan kita sebagai perenungan bahwa selama nyawa di kandung badan, itulah kesempatan, peluang, waktu yang Allah berikan ke kita agar kita memperbaiki diri. Makanya Allah paling suka dengan orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah paling suka dengan orang-orang yang mengucapkan astagfirullah. Dan kalau kita lihat isi sholat itu, ya banyaknya adalah istighfar kan. Ketika doa di antara dua sujud, Allah magfirli, Allah magfirli, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gambaran buat kita bagaimana kita menjaga sholat kita. Kita minta dia kasihani oleh Allah, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, minta petunjuk dan minta kesehatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala buat kita. Jemaah rahimakumullah, inilah kekuatan yang ketiga dari sholat, adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya kalau ada orang yang rajin sholat tapi akhlaknya masih kurang bagus, sholatnya harus diperbaiki. Sholatnya harus diperbaiki. Ya karena gitulah, ketika sholat pikiran kita kemana-mana. Makanya di sesi pertama tadi bagaimana kita meraih khusyuk dalam sholat. Semoga nanti setelah ini jamaah mantap bahwa khusyuk dalam ibadah itu tidak susah. Ya, kita buang pikiran-pikiran membuat kita susah untuk
khusyuk. Di antaranya punten jamaah ibu-ibu, kalau saya sarankan kalau sholat berjamaah tolong jangan pakai mukena yang ada gambarnya, itu mengganggu jamaah yang di belakang. Allahu Akbar, halus kayak mukenana meser di mana ya tah? Aya mukena Bali, mukena Hong Kong istilahnya teh, mukena Papua, sok coba. Termasuk bapak-bapak kalau lagi sholat jangan pakai baju atau kaos yang ada tulisan di belakang. Allahu Akbar, ini tonggong bukan dada. Orang hafal. Gede lagi tulisannya, sok coba lihat. Ya jamaah ya, kalau pakai kaos ada tulisan di belakang, pakai jaket. Tapi jaketnya juga sama, jangan ada tulisan. Ada tulisan sama juga bohong. Ya. Sehingga akhirnya kekhusyuan kita jaga, dan efeknya adalah Allah turunkan rahmat kepada orang yang sholat, maka dia akan merubah akhlaknya menjadi lebih baik, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pernah nggak orang mencuri mengucapkan bismillah? Kok tahu pengalaman ya? Gitu. Pernah nggak orang ingin mencuri baca bismillah, bismillahirrohmanirrohim, mencuri gitu? Atau doa dulu, ya Allah gitu kan, mudahkanlah urusanku, ngelampok gitu teh. Pernah nggak? Enggak, karena antara kemaksiatan dengan iman nggak bisa bersatu, nggak bisa bersatu. Makanya banyak orang-orang yang berbuat jahat itu adalah orang-orang yang lupa sama. Kalau orang yang rajin sholat, Allahu Akbar, Allah jaga itu. Allahu waliyul ladzina amanu. Kita lihat berikutnya, bagaimana pengaruh yang keempat, menghapus dosa. Salat itu, power of the salat itu adalah menghapus dosa. Hadisnya, Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan salat 5 waktu bagaikan sungai yang mengalir deras di pintu salah seorang di antara kalian, yang ia pergunakan untuk mandi 5 kali sehari semalam. Abu Sufyan berkata, Al Hasan mengatakan, mungkinkah ada kotoran yang tersisa kalau orang mandi sehari 5 kali? Mungkinkah? Tidak, bersih. Itulah sholat, menggugurkan dosa satu persatu. Bahkan ketika bapak-bapak berangkat sholat berjamaah ke masjid, kaki kanan melangkah, kaki kiri melangkah, kaki kanan kemuliaan bertambah 1, kaki kiri dosa diampuni 1. Tuh sepanjang itu pula lah, jumlahnya adalah sejumlah langkah yang kita langkahkan, dosa itu berguguran. Bahkan dalam sabda yang lain yang bisa menghapuskan dosa, wasalasu minal kafarat, 3 hal yang bisa menghapuskan dosa, kata Rasulullah SAW adalah yantazir as-salata ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Itu nunggunya kita sholat berikutnya, itu waktunya adalah menghapuskan dosa. Allahu Akbar. Tapi di masjid, bukan di imah. Di masjid, berarti sholat apa kira-kira yang memungkinkan kita bisa bertahan di masjid untuk sholat berikutnya? Maghrib sampai Allahu Akbar. Dan ternyata Bapak Ibu, kalau kita urutkan sholat yang paling sulit, pertama adalah sholat subuh yang tingkat kesulitan yang paling tinggi berjamaah. Yang kedua sholat asar. Yang ketiga sholat zuhur. Salah. Yang pertama sholat subuh, yang kedua sholat isya, yang ketiga sholat zuhur, yang ketiga sholat asar, yang keempat sholat zuhur. Yang paling gampang sholat itu berjamaah adalah sholat. Kurang apa murahnya Allah ke bapak ibu? Di sholat maghrib itulah yang paling gampang berjamaah. Allah berikan peluang untuk mengampuni dosa-dosanya ketika orang itu mau menunggu sholat isya. Allahu Akbar. Karena Allah sayang sama kita. Terutama bapak-bapak yang sholat di masjid, selesai sholat maghrib kalau nggak ada urusan, nunggulah sampai isya, tilawah Quran, berzikir yang banyak, minta ampun, istighfar pada Allah sampai isya. Allahu Akbar, sampai dengan selesai sholat. Nggak lama, nggak sampai 1 jam antara maghrib dan isya. Allahu Akbar.
Terkadang disitulah kita banyak menyia-nyiakan, banyak melalaikan sholat, sehingga peluang untuk dihapuskan dosanya tertutup gitu loh. Ya, mulai hari ini jamaah kita perbaiki. Kita mesti mulai mengetahui maksud dari setiap bacaan sholat agar sholat kita memiliki pengaruh dan power yang tadi, mendekatkan diri kepada Allah, ya kan, membuat hati kita tenang, ya nggak, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang keempat adalah ini apa? Menghapus dosa. Itu power of sholat, kekuatan sholat yang luar biasa, menghapuskan dosa. Makanya kita jangan lagi main-main, jangan ditunda-tunda. Tetapi tadi kita dengar di tayangan tadi, kita lihat bagaimana hadis Rasul di akhir zaman, sholat itu banyak dilalaikan. Makanya paling susah untuk sholat ke masjid berjamaah. Kita lihat lagi power yang berikutnya. Power yang kelima adalah penolong. Jadikanlah sabar, ista'inu bis sabri was shalah, ya kan, ista'inu bis sabri was shalah innaha lakabirah, ya, illa 'alal khasiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Khusyuk sudah dibahas di sesi pertama. Salat itu sebagai sarana kita untuk minta tolong. Ada salat istiqoroh. Tahu istiqoroh? Kenapa salat istiqoroh disebutnya? Iya kan? Kita intinya minta apa? Minta tolong melalui salat. Betul gak? Ada dua pilihan nih, bingung di salat istiqoroh gitu kan. Doanya, ya Allah, jika ada baik buat saya dekatkan ya Allah, jika ada tidak baik jauhi ya Allah, sejauh-jauhnya ya Allah. Ya Allah, insya Allah dia baik ya Allah. Nah, itu yang gak benar ya, maksa tuh namanya ya. Insya Allah kita selalu minta. Makanya rata-rata ketika ada satu keputusan, para ulama dahulu, para pemimpin dahulu, kalau ada keputusan dia minta waktu untuk sholat 2 rakaat, untuk minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mesti petunjuk dari Allah itu berupa mimpi, karena mimpi tidak bisa dijadikan dalil syar'i. Ini banyak kan begitu perempuan, saya mimpi, saya beristiqoroh udah hampir seminggu Ustaz, tapi nggak ada tanda-tanda mimpi. Ya nggak perlu sampai mimpi. Dan juga jangan terkecoh dengan mimpi. Kan ada laki-laki datang ke perempuan, saya mau melamar kamu karena saya yakin kamu jodoh saya. Tahu dari mana? Saya mimpi 3 hari berturut-turut kamu jodoh saya. Kalau emang ahwat tuh nggak suka, bilang dengan tegas, saya mimpi 100 hari berturut-turut kamu bukan jodoh saya, gituin. Oh, siapa yang tahu dia mimpi? Dan bisa penolong itu berupa kecenderungan, lebih mantap atau tidak gitu loh. Kalaupun masih ada keraguan-raguan tapi ada keyakinan di situ, bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu jemaah. Maka jadikan kita sebagai sarana penolong. Ngadulah kita setelah ba'da sholat, kita berzikir, beririt, kemudian kita berdoa kepada Allah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya berharap setelah hari ini jamaah tidak lagi meramaikan curhatan-curhatan hati ke dalam dunia sosial media. Ngadulah ke Allah. Pakailah sosial media buat bisnis, buat naon dakwah, mangga, nggak usah pakai curhatan. Alhamdulillah gitunya, malam ini saya bisa tahajud, nikmat pisan. Hashtag berkah Ramadan, gitu. Boleh nggak? Boleh, nggak dilarang. Boleh, tinggal perbanyak istighfar aja. Karena ada nilai dakwahnya nggak? Bisa ada nilai dakwahnya. Maka perbanyak istighfar. Tinggal niat kita apa? Ya, tinggal niat kita apa? Dengan demikian insya Allah kekuatan sholat ini dahsyat luar biasa. Ya. Nah, makanya kita sekarang perbaikilah sholat itu. Dari mulai kita memahami rukun-rukun sholat, kita memahami syarat sah sholat. Kadang ada orang yang belum sholat walaupun dia sudah merasa sudah sholat. Syarat sah sholat adalah berwudu, betul? Kalau wudunya tidak benar, sudah berwudu belum? Kalau orang yang belum berwudu ketika sholat, sudah sholat belum? Walaupun dia sudah merasa sholat.
Yang kedua adalah sujud. Sujud itu adalah 7 titik. 2 telapak tangan, 2 ujung lutut, 2 ujung kaki, dan 6 1 kening dan hidung. Hidung ini harus nempel ke tempat sujud. Kalau nggak nempel, tidak sah. Dan kebanyakan orang saya perhatikan justru hidungnya tidak nempel. Jangan bilang pesek, ngaku-ngakunya pesek ya. Nepi sok gerak sujud. Ini jangan dianggap enteng gitu. Abu Hurairah mengatakan 100.000 orang sholat selama hidupnya, satu pun gak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa masalahnya? Sujudnya tidak benar. Maka wajar, kata ulama, salah satu sumber kesengsaraan hidup adalah jauh dari sholat. Sholatnya tidak memberikan efek apapun. Ini perintah yang sangat istimewa, sampai Allah menekankan agar kita jangan main-main dengan sholat. Adalah sholat itu amalan yang pertama ditanya. Kalau sholatnya baik, kata Rasulullah, beruntunglah dia. Kalau sholatnya jelek, rugilah dia. Jamaah rahimakumullah, ini harus kita perhatikan ya. Kita lihat lagi berikutnya, melatih kedisiplinan. Ini pengaruh yang keberapa? Yang keenam, membentuk kedisiplinan. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Oh, nggak mau kan bangun pagi sebelum subuh, betul? Kita jalan ke masjid, Pak, sholat subuh di masjid, ya kan? Kemudian setelah itu kita zuhur, bangkit lagi, asar dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maghrib, isya. Kalau itu dirutinkan dan kita sudah dawam selama 40 hari, 40 hari kita dawam sholat berjamaah 5 waktu di masjid tanpa satu sholat pun tertinggal sholat berjamaah. Oleh Rasul disebutkan, orang itu ketika dia sholat sendirian karena alasan tertentu, maka sholatnya tetap dihitung oleh malaikat seperti sholat berjamaah. Ya, subhanallah. Dan dia akhirnya bisa menyelesaikan urusan-urusan dia, karena urusan Allah saja sudah dia jaga. Sehingga sampai ada orang tua kalau mau cari calon mantu begitu, sholat subuh aja dia jaga, nak, apalagi kamu akan dijaganya. Allahu Akbar. Sholat subuh berjamaah aja dijaga di masjid. Sehingga ada orang yang melamar seorang anak, syaratnya minta bapaknya, nggak susah, nggak berat, 40 hari berturut-turut sholat subuh berjamaah. Cuma sholat subuh doang, berjamaah aja 40 hari berturut-turut. Ternyata gagal dia, cuma sampai 30 hari. Di hari ke-31 dia bilang gagal, karena satu kali dia pernah nggak sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Ditanya, gara-gara bangunin temannya untuk sholat subuh. Susahnya Masya Allah, temannya dibangunin pakai jam beker, nggak bangun-bangun, dibanjur nggak bangun-bangun. Kalau misalnya ada saya mah pakai saran saya tambahannya, kan kata Rasulullah, kalau seorang istri bangun, bangunkan suami. Kalau suami nggak bisa bangun, paksakan bangun. Kalau nggak bisa bangun juga, percikan mati dengan air dingin, pakai air dipercikan. Kalau nggak bisa juga, ini tambahan dari saya, bukan dari Rasulullah. Adek, apa? Ganti ku cai panas. Nah, seri kenaon? Ngebayangin dibanjur ya? Bukan. Masukin kopi, hidungnya tempel dengan sengitna kopi. Bangun gerak sok. Coba ale. Kalau penggemar kopi, kalau dia penggemar teh berarti. Subhanallah. Aroma terapi. Bukan sok terapi, aroma terapi. Betul. Tetapi kalau sudah dipakai air biasanya bangun. Akhirnya dia menyerah. Dan ternyata orang tua ini beda, Allah melihatnya, urusan pun dibereskan oleh Allah, karena sudah berusaha dengan sungguh-sungguh. Waman aradal akhirata wasa'ala sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum maskura. Lihat kata Allah, siapapun yang menginginkan kehidupan akhirat dan dia bersungguh-sungguh dengan usahanya dan dia beriman, faulaika kana sa'yuhum maskura, maka Allah berterima kasih kepada apa yang mereka usahakan. Apa bentuk terima kasih Allah pada mereka?
Allah mudahkan urusannya, Allah berikan keinginannya. Allahu Akbar. Dan orang itu betul-betul menjadi orang yang sangat disiplin, insyaallah. Ini jamaah rahimakumullah, kekuatan sholat yang luar biasa, yaitu melatih kita, membentuk kita ke dalam kedisiplinan. Kita lihat berikutnya. Baik, Mang. Mengikat tali persaudaraan. Sholat itu, power of sholat itu melatih, menjalin, mengikat tali persaudaraan. Sholat apa? Berjamaah. Allahu Akbar. Berapa kali lipat pahalanya? 27 kali. Dalam hadis lain 25. Intinya bukan 25, 27, tapi banyaknya luar biasa balasan bagi orang yang sholat berjamaah di masjid. Terutama buat bapak-bapak, karena sholat di masjid itu berjamaah itu wajib, tapi tidak membatalkan sholat sendirian. Saya sholat subuhnya on time tapi di rumah, kurang nilainya. On time-nya adalah di masjid berjamaah, sholat yang pertama berjamaah. Bagi perempuan kan ikut nanti suaminya, insya Allah tenang aja ya. Kalau suami, di belakang suami ada siapa? Di belakang suami ada siapa? Itu dia. Suaminya, istrinya ngebangunin suaminya, Allahu Akbar. Makanya ibu-ibu bangunin suami jangan takut sama suara sapi. Bangun terjadi. Terusin. Ya, hati-hati. Harus. Bagaimana kisah sepasang selebritis yang ini saya dapat cerita, saya baca di media majalah gitu atau di koran. Ini luar biasa menurut saya gitu, walaupun dia orang umum gitu ya. Dia cerita bagaimana suaminya dulu sebelum meninggal tuh kalau membangunkan istri dengan cara apa? Untuk sholat subuh atau sholat malam kata dia. Dengan cara apa? Dicium. Suami istri. Subhanallah. Ya. Itu cara. Enggak, silakan masing-masing lah ya. Itu makanya ibu-ibu kita jaga, bapak kita jaga. Kita lanjutkan. Ya. Belum lagi ini pengaruh sholat secara medis. Ini berupa tayangan. Kita saksikan tayangan ini. Bagaimana medis itu, walaupun kita jangan sampai sholat karena ini ya. Harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saksikan. Hanya dengan menjalankan perintahnya saja, tanpa sadar kita dapat merasakan manfaat yang banyak untuk tubuh kita. Selain gerakan-gerakan sholat yang membuat tubuh kita sehat, waktu sholat yang sudah diatur juga memiliki manfaat yang tersirat di dalamnya. Dimulai dari sholat subuh yang memiliki manfaat untuk terapi paru-paru. Waktu subuh adalah terbit fajar sampai terbit matahari. Energi kayu masih bekerja membuang zat-zat beracun dalam tubuh, dan jam 4 pembersihan sampai paru-paru. Dari paru-paru, darah mengambil bahan bakar yang masih bersih. Seluruh organ tubuh menerima pasokan nutrisi yang bersih, sehingga tubuh terasa lebih segar. Lalu dilanjutkan dengan sholat zuhur yang memiliki manfaat untuk terapi jantung dan usus kecil. Energi api yang keluar di waktu zuhur membawa udara panas di sekitar tubuh. Emosi dalam tubuh meningkat dan kerja jantung mencapai puncak. Namun air wudhu mampu menstabilkan panas jantung dalam tubuh. Dengan dipadu gerakan sholat dapat lebih efektif memompa darah untuk membawa sari makanan guna disalurkan ke organ tubuh yang lain. Pada sholat asar memiliki manfaat untuk terapi kandung kemih atau membuang sisa proses kimia tubuh. Sholat asar dilakukan di saat batas siklus panas ke dingin, membuat organ tubuh mudah membuang zat-zat kimia di dalam badan. Keadaan ini sesuai dengan sifat organ kandung kemih dalam tubuh manusia. Terjadinya keseimbangan kimia dalam tubuh sehingga metabolisme bisa terjaga. Pada sholat maghrib memiliki manfaat untuk terapi ginjal. Pada waktu sholat maghrib, hawa udara semakin menurun. Sistem ginjal mulai menyesuaikan diri dengan alam dan energi sekitarnya. Ginjal dan kandung kemih, organ yang berpasangan. Keduanya akan mengontrol tulang, sumsum, dan otak. Kedua organ ini memainkan peran yang sangat penting dalam metabolisme air dan mengendalikan cairan tubuh. Gerakan pada sholat maghrib dan waktu maghrib sangat membantu penyesuaian organ tubuh dengan keadaan alam sekitar. Karena gerakan sholat akan menjaga energi panas dalam tubuh agar selalu seimbang.
Dan pada sholat Isya memiliki manfaat untuk terapi perikardium atau membuang kelebihan energi dari jantung. Pada saat ini dimulai sistem penurunan kerja organ internal atau seluruh tubuh akan memasuki masa istirahat, terutama kerja jaringan otot yang digunakan untuk gerak dan berpikir. Waktu dan gerakan sholat Isya mengandung kerja perikardium yang membuang kelebihan energi dari jantung sehingga proses istirahat menjadi sempurna. Mungkin masih banyak ya manusia yang di antara kita bahkan yang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dari tahun ke tahun dijalankan tapi tahu kenapa kok harus ada itu kan. Lagian juga lucu gitu, kenapa kalau mau 5 kali kenapa nggak dibagi aja ya setiap 6 jam sekali gitu kan. Nah sebenarnya inilah letaknya keindahannya sholat ya. Dia bukan ngikutin maunya manusia, tetapi memang ngikutin kepentingan tubuh manusia sendiri, karena manusia itu didesain, diciptakan dengan sistem. Tidak ada perintahnya yang terucap begitu saja. Semua sudah tersusun rapi di dalam Al-Quranul Karim agar manusia mau mempelajarinya. Perintah Allah adalah untuk mendirikan, bukan mengerjakan, seperti yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat ke-103. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Ternyata sholat pun itu mengandung hikmah yang sangat besar dan waktu-waktu yang telah Allah tentukan dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pasti waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang terbaik bagi manusia untuk sujud, untuk ruku, untuk tadzallul, dan pasti ada hikmah di waktu-waktu yang Allah tentukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jamaah, kurang apa lagi gitu? Karena Allah sayang sama kita, bahkan manfaat salat pun secara medis luar biasa. Tetapi salat yang bagaimana yang akan bisa berdampak medis? Salat yang tumaninah. Kebanyakan orang salat terburu-buru dan tidak tumaninah. Tumaninah itu ketika misalnya Bapak Ibu salat kemudian ruku Allahu Akbar, maka diam sejenak, tumaninah. Setelah itu baru sami Allahu liman hamidah, berdiri sejenak diam, kemudian baru sujud Allahu Akbar, lagi-lagi tumaninah. Duduk di antara dua. Ternyata tumaninah itu memberikan kesempatan semua yang ada dalam tubuh kita itu bekerja. Yang kekurangan darah bisa dialiri dengan darah ketika dia lagi sujud. Tempat-tempat yang tidak bisa dialiri oleh darah ketika dia tegak berdiri dengan sujud, itu akan bisa diisi, sehingga membuat semua organ tetap terjaga dengan kesehatannya kalau sholatnya tumaninah. Sekarang jamaah, sholat kita taraweh pengen cepat pengen lama, pengen cepat pengen lama, jujur jamaah, pengen cepat pengen lama. Makanya bagi jamaah Majelis Taklim Multimedia MDA yang sudah ikut hari ini harus lebih mantap, tidak goyah. Kalau ada misalnya sholatnya yang lebih lama, nikmati aja. Maka perlu dilatih sesekali. Kalau misalnya jamaah suka ngadakan acara buka saum bersama di bulan Ramadan, cari ustadz yang hafal Quran, minta sholat tarawehnya 3 juz. Subhanallah, dijamin pada pulang semua. Tuh, kita cobalah insya Allah. Ya insya Allah. Allahu Akbar. Ya, inilah pengaruh sholat dalam medis. Makanya ketika ada orang Mesir ketika didakwahi Rasulullah, dia ngirim tabib datang ke Madinah, itu bingung dia, nggak ada satupun pasien yang datang ke dia, sehat semuanya karena sholat dan saum. Allahu Akbar. Ya, tetapi sekali lagi diingatkan ke jamaah, jangan kita meniatkan diri sholat kita untuk mendapatkan
ingin sehat, tetapi mengharapkan ridha Allah, nanti dalamnya Allah berikan kesehatan insya Allah. Seperti itu ya, karena kita jangan terjebak dengan gerakan, tetapi fokuslah li zikri, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan ya, klik Mang. Nah, sekarang pengaruh medis, yaitu berdiri dari takbiratul ihram itu akan gerakan menyebabkan sirkulasi darah, terutama aliran darah kembali ke jantung, serta produksi getah bening dan air. Jaringan yang terkumpul dalam kantong-kantong bursa kedua persendirian itu menjadi lebih baik, sehingga gerakan dalam kedua sendi tangan itu menjadi lebih lancar dan mudah menghindarkan timbulnya berbagai penyakit persendian, misalnya rematik. Makanya orang pada rematik sholatnya jadi susah ya gitu. Lanjut Kang, klik Mang. Sekarang ruku itu menyebabkan serabut saraf tulang belakang mengalami relaksasi, termasuk rangkaian saraf otonom, simpatik dan parasimpatik, yang berupa juluran seperti rantai di sisi luar kanan kiri tulang belakang kita. Saraf otonom ini turut serta berperan dalam mengatur irama kerja organ dalam tubuh kita, jantung, paru-paru, usus, organ reproduksi, dan alat kelamin dan lain-lain. Apakah irama kerja tersebut meningkatkan atau menurunkan? Meningkatkan atau menurunkan irama kerja organ ini merupakan peringatan bagi kita mengenai kondisi tubuh yang terganggu. Saat ruku akan menyebabkan peningkatan dalam saluran tulang belakang yang diteruskan ke rongga kepala, lancarnya darah ya. Tadi kan ada prakteknya ruku tadi kan, makanya rukunya juga harus tumanina. Ruku yang benar itu dia membentuk 90 derajat dengan kepala mengarah ke arah tempat sujud, bukan ditekukan begini kepalanya, bukan, tapi tegak dia sedikit melihat tempat sujud, sehingga semua daerah-daerah yang tidak kena darah akan kena insya Allah. Lanjut Mang ya. Berdiri untuk i'tidal ya. Organ-organ pencernaan dalam perut mengalami pemijatan dan pelonggaran secara bergantian, efeknya pencernaan menjadi lancar. Makanya orang yang sholat jarang kena penyakit sembelit. Orang yang sering kena penyakit sembelit biasanya sholatnya tidak sempurna, dalam artian gerakannya, karena ingin buru-burunya tadi. Kalau orang sudah mencintai Allah, nikmat berlama-lama dalam ibadah ya. Lanjut, sujud. Sebuah riset yang dilakukan di Amerika Serikat menyimpulkan bahwa sujud dapat menyebabkan pasokan darah kaya oksigen mengalir lancar menuju otak. Hal ini dapat memelihara dan memacu kerja sel-sel otak yang akan meningkatkan kecerdasan. Karena itu bersujudlah dengan tumanina, tidak tergesa-gesa, agar pasokan darah kaya oksigen mencukupi kebutuhan sel otak. Ibu, doa yang paling, salah satu doa yang paling di tempat doa yang dikabulkan diantaranya sujud kan, betul nggak? Berarti sujud itu kita isi dengan doa. Mau dari sujud dari awal rakaat sampai semuanya sujud kita isi doa, mangga. Atau kita misalnya fokus pada sujud terakhir dilamain, mangga. Tapi intinya adalah aliran darah tadi. Allahu Akbar ya. Maka tempat yang paling mantap untuk berdoa diantaranya adalah sujud. Lanjut. Sekarang duduk di antara dua sujud, mencegah penyakit skiatika ya. Iskialikia itu terganggu di sepanjang daerah yang persarapi saraf psikiatrik yang menyebabkan nyeri dan dari punggung bagian sampai kaki yang luar biasa, sehingga menyebabkan penderita tidak mampu berjalan. Sering nyeri pinggang sampai ke bawah nih, sampai ketarik nih betis gitu. Itu ternyata adalah duduk di antara dua sujud adalah manfaatnya untuk mencegah itu ya. Duduk di antara dua sujud, lagi-lagi pokoknya tumaninah, jangan tergesa-gesa. Lanjutkan. Duduk tasyahud akhir dengan posisi kaki agak dimasukkan ke antara kaki yang sebelah kanan ya, kaki kirinya dimasukkan. Membangun mencegah hipotensi, mencegah gangguan pada ureter, kandung kemih ya, vesika urinaria, pes deferens dan uretra. Variasi posisi telapak kaki pada duduk ya, iftirasi dan tawaruk menyebabkan seluruh otot tungkai terkontraksi dan berelaksasi secara bergantian gerakannya. Gerakan yang harmonis dan teratur inilah yang menjaga kelenturan dan kekuatan organ kaki kita.
itu bukti cinta Allah pada hambanya yang beriman gitu ya. Lanjut. Dan yang terakhir adalah salam. Salam ini punya manfaat untuk merelaksasikan otot sekitar leher dan kepala. Kan kita assalamualaikum warahmatullah, tahan dulu sebentar, assalamualaikum, sampai pipi itu terlihat oleh makmum di belakang. Assalamualaikum warahmatullah, salam. Dan ternyata gerakan olahraga yang sempurna, gerakan kepala ya begitu kan, sempurna gitu. Bukan begini, assalamualaikum. Nah ini putarkan, assalamualaikum. Boleh nggak begitu? Ya nggak ada masalah. Pokoknya intinya salam itu menengok ke kanan atau ke kiri. Tapi kalau kita gerakan yang sempurna adalah yang tadi, sampai pipi ini, dalam hadisnya pipi ini terlihat oleh makmum. Assalamualaikum. Ya. Kemudian setelah itu ucapkan istighfar 3 kali, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya. Ya tabarakta jal jalaki jal jalali wa ikram. Misalnya sampai situ atau dilanjutkan dengan yang lain ya. Itu setelah itu imam putar badannya, yang sebelah bahu kiri menghadap kiblat, bahu kanan menghadap makmum. Itu disunahkan ya, kalau berjamaah, kalau jadi imam sholat ya begitu. Subhanallah. Tapi ketika berdoa ya balik lagi menghadap kiblat, karena memang doa yang paling afdal diantaranya adalah menghadap kiblat ya. Inilah dia bagaimana power of sholat, baik secara keimanan maupun secara medis. Artinya nggak ada alasan lagi jamaah sholatnya nggak semangat, dan nggak ada alasan lagi jamaah sholatnya maunya yang cepet-cepet. Semuanya ingin tumanina. Jangan sampai ketika pengalaman saya, ibu-ibu bapak sholat tarawihnya pengen lama, pengen cepet. Jamaah bilang, kumaha imam, alhamdulillah, mari bu kita sholat tarawih 11 rakaat dengan kita tamatkan Al-Baqarah. Teriak semua, entong jangan kita. Padahal saya juga belum apal gitu. Akhirnya salatnya ya tumanina insyaallah ya. Makanya kesehatan itulah hebatnya orang mukmin. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan salat, dan semoga kita juga betul-betul salat kita ini menjadi hal yang paling kita perbaiki, karena salat kita baik insyaallah beruntung. Salat kita rusak maka rugilah kita, walaupun amal-amal kebaikannya banyak kita kerjakan, boleh jadi semua amal kebaikan kita kerjakan sudah dibalas oleh Allah di dunia semua. Sayang begitu ya. Makanya kita berharap balasan kita 2, dunia akhirat. Itu aja mungkin ya saya, nanti ditutup oleh Kang Ia, Ustadz Ia dengan doa dan tutup selesai. Sekali lagi mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.